Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Prodi TK21B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komputasi terdistribusi dan cloud. Apa itu klaster komputasi? Klaster komputasi sebuah klaster komputasi terdiri dari kumpulan komputer-komputer yang terdiri sendiri atau lengkap yang saling berhubungan, yang dapat bekerja sama secara kooperatif sebagai satu sumber daya komputasi yang terintegrasi. Klaster mengeksplorasi paralelisme di tingkat pekerjaan dan komputasi terdistribusi dengan ketersediaan lebih tinggi. Klaster multikomputer dibagi menjadi 6. Yang pertama, gugus, jaringan ASIC yang didukung oleh middleware dan berintegrasi melalui penyampaian pesan. Yang kedua, PC cluster atau kebanyakan cluster Linux. Yang ketiga, cluster stasiun kerja. Yang keempat, cluster service atau service form. Yang kelima, gugusan SM Patouch NUMA atau arsitektur memori tidak seragam yang coherent cache system. Yang keenam, prosesor ASIC yang terstruktur secara cluster. Selanjutnya, atribut. Ada 4 atribut yang digunakan dalam klasifikasi cluster. Yang pertama, kemasan. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, homogenitas. Yang keempat, keamanan. Selanjutnya, klasifikasi cluster dibagi menjadi 6. Yang pertama, skabilitas. Menambahkan server ke cluster atau menambahkan lebih banyak cluster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Selanjutnya yang kedua, kemasan, kompak atau kendur. Yang ketiga, kontrol, terpusat atau desentralisasi. Yang keempat, homogenitas, platform yang sama atau berbeda, misalnya CPU atau OS. Yang kelima, kemampuan program, kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi. Yang keenam, keamanan, paparan komunikasi intra-cluster. Selanjutnya, manfaat operasional clustering. Yang pertama, ketersediaan tinggi atau HA. Cluster menawarkan ketersediaan sistem yang tinggi karena redundansi perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi. Yang kedua, toleransi kesalahan perangkat keras. Cluster punya beberapa derajat redundansi di sebagian besar komponen sistem termasuk modul, perangkat keras, dan perangkat Linux. Yang ketiga, keandalan OS dan aplikasi. Jalankan banyak salinan OS dan aplikasi dan melalui redundansi ini. Yang keempat, skabilitas. Menambahkan server ke cluster atau menambahkan lebih banyak cluster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kelima, performa tinggi. Menjalankan program kemampuan cluster untuk menghasilkan output yang lebih tinggi. Contoh InfiniBand. Yang pertama, menyediakan aplikasi dengan layanan terpesan yang mudah digunakan. Memberikan setiap aplikasi akses langsung ke layanan perpesanan tanpa perlu tergantung pada sistem operasi untuk mentransfer pesan. Yang ketiga, buat saluran ini di antara ruang, alamat virtual, arsitektur InfiniBand. Arsitektur InfiniBand dibagi menjadi 4. Yang pertama, HCA, adaptor saluran host. Yang kedua, TCA, adaptor saluran target. Yang terakhir, yang ketiga, beralih switch arsitektur InfiniBand. Yang keempat, router. Contohnya, mesin pencari Google yang besar. Yang pertama, supercluster yang dibangun melalui PC berkecepatan tinggi dan LAN gigabit untuk aplikasi pencarian halaman web global yang tersedia oleh Google. Yang kedua, secara fisik, cluster ini ditempatkan di 40 rak PC atau switch dengan 80 PC per rak dan total 3.200 PC. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.